Ini benar-benar nyata. Siapa yang mau uangmu? Kamu buta atau nggak bisa nembak? Nggak bisa lihat siapa-siapa ya? Ambil uangnya. Aku harus buru-buru. Berbahaya. Cinta perempuan itu berharga. Harga hidup lebih tinggi. Pikirkan ayahmu. Pikirkan ibumu. Gak ada yang gak bisa kupikirkan. Apa yang gak bisa kamu bilang dengan baik? Kamu harus melakukannya sendiri. Pikirkan baik-baik. Lu Chao yang akhirnya kamu datang. Hei, maaf kamu nggak boleh masuk. Aku yang dia cari. Aku di sini untuk menyelesaikan masalah, oke? Li Dani, jangan gegabah aku di sini. Jangan ke sini. Kalau kamu datang lagi, aku akan langsung lompat ke sini. Oke, aku nggak gerak. Kalau kamu berani putus sama aku akan bikin kamu bayar harganya. Aku tahu. Tentu ada harganya kalau putus. HMPH, ini yang kamu bilang. Aku akan mati sekarang untuk menunjukkan padamu. Hei, aku nggak bermaksud begitu. Kamu dengar aku. Apa harganya? Boleh nggak? Apa yang kamu bilang itu benar. Uang asli sudah ada di depanmu. Masa masih bisa palsu? Chen Jiang, Kamu berhenti menari? berhenti lompat, kamu tunggu aku di bawah. Benar-benar sampah. Ayo, Jangan khawatir. maksud kamu apa? Kamu mau ingkar janji? Bisa nggak kita putus? Bagi aja. Itu keren banget. Hei, jangan khawatir. Apa buru-buru? Tidakkah kamu melihat kecelakaan dan tidak menyelesaikannya? Mundur. Batalkan kontrak. Kamu tidak percaya padaku. Saya hanya percaya pada penandatanganan kontrak hitam putih. Ambil uangnya dan kita akan membersihkan orang dan uangnya. Tidak ingin melihatku lagi. Tidak sedetik pun. Baik, kamu tidak akan melihatku lagi. Tentu saja, kamu sudah melakukan ini padaku. Saya masih memohon untuk mengikutimu. Bibi, bagaimana kamu ingin menggunakan uang ini? Sumbangkan. Oh gadis, Wow, sudah lama saya tidak makan hotpot. saya yang sudah lama tidak makan. Bagaimana jika kamu sendirian tanpaku? Ya, tanpamu yang saya makan adalah kesepian. Jangan rampas ini dariku. Saya suka makan ini. Sebenarnya lihat, semuanya milikmu. Wow, apa ini? Hehe, usus bebekmu. Jangan hehe. Usus bebekmu. Oh, saya lupa, sudah terlambat. Hei, kenapa kamu memberikannya padaku? Tugas yang diberikan bos kita. Harus lihat. Kamu hanya melihatku mencintai lagi dan lagi. Tapi saya tidak melihat luka saya. Kamu menertawakan saya karena keras kepala dan tidak tahu bagaimana mencintai diri sendiri. Saya percaya bahwa keberanian untuk mengejar adalah masa depan. Tidak ada sampah. Apa? Dia memukul saya. Oke. Apakah kamu membaca itu dengan benar? Saya tahu wajahnya yang mati berubah menjadi abu. Hidup saya tidak indah. Saya Gu Chaoyang. Saya berbicara untuk diri saya sendiri. Wow, kenapa kamu begitu tidak tahu malu?
Sangat tidak tahu malu. Gadis yang ditinggalkan. Dia juga bilang dia terluka dan berbicara untuk dirinya sendiri. Ini bos kamu, ahli bisnis. Der Gu Chaoyang, dia bukan seperti yang kamu bilang. Kamu bilang kamu kembali selama 2 tahun. Kenapa kamu kerja sama orang brengsek seperti itu? Biar aku jelaskan. Jelaskan apa? Siapa dia buat kamu? Kamu jelaskan untuk dia. Dia bos aku. Aku masih kakak kamu. Hei, kenapa kamu ambil HP aku? Nah kamu. Sudah Ho. Tolong kembalikan HP aku. Kembali ke kamu. Biar aku yang ambil. Kasih makan aku Gu Chaoyang. Brengsek tak tahu malu. Kenapa kamu begitu tak tahu malu? Logika kamu apa sih? Cewek itu loncat gedung buat kamu. Kamu bilang kamu terluka. Siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Kamu nggak kenal aku. Aku kenal kamu. Siapa sih kamu? Kalau kamu nggak bilang nama lagi, aku tutup telepon. Oh, kamu merasa bersalah. Bahkan orang brengsek seperti kamu bisa merasa bersalah. Ah. Halo. Halo. Siapa? Telepon ganggu. Xiao O tutup telepon. Pulang aja. Tutup telepon. Kamu masih belum selesai. Kalau kamu cowok, dengerin aku. Gak masalah aku cowok atau bukan. Siapa kamu? Kenapa aku harus dengerin kamu? Cuma karena kamu pukul aku. Jatuhkan uangnya dan pergi. Ah. Jadi kamu ya? Kamu sedang sangat marah sekarang. Tidak apa-apa kan? Aku akan memberitahumu. Aku sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak ada yang baik. Aku mengerti. Kamu sudah merusakku bukan? Oke. Tidak masalah. Aku Gu Chaoyang tidak pernah ceroboh dalam melakukan sesuatu. Kamu pikirkanlah. Buatlah harga sesuka hatimu. Bisakah kita berhenti? Jangan menganggap dirimu sebagai sampah. Semua orang lain adalah sampah. Kamu pikir uang bisa menyelesaikan segalanya? Apakah uang bisa untuk apa saja? Aku akan memberitahumu. Jangan gunakan uang untuk menginjak-injak perasaan orang lain. Mengapa kamu mengatakan hidupmu menyenangkan? Orang-orang sepertimu. Kamu sama sekali tidak pantas. Tampaknya kamu mengikutiku. Benarkah sangat bagus? Kamu melihat semuanya. Apakah dia mengambil uangnya dan pergi dengan senang hati? Aku akan memberitahumu. Tidak ada yang salah dengan memiliki uang. Yang salah adalah orang dan hal-hal yang bisa diselesaikan dengan uang. Kamu benar-benar bajingan bejat yang tidak tahu malu. Gila. Tidak aku yang mengatakan itu. Bagaimana ini bisa terjadi padamu terus-menerus? Hutan besar dan ada berbagai macam burung. Aku putus. Apakah gilirannya untuk mengajariku pelajaran? Oh, aku mengerti. Reputasimu sebagai sampah adalah untuk membuatmu sepenuhnya yakin. Hei, kamu mengatakan masa lalumu. Aku tidak tahu apakah cemara orang lain. Bukankah kamu hanya pria tak berperasaan yang hanya melemparkan uang padamu? Untuk mereka yang tidak mengerti aku tidak peduli dengan mereka. Ya, kamu bisa mengabaikan mereka. Hei, maka kamu harus melewati dirimu sendiri bukan? Bagaimana dengan pacar pertamamu Xia Ting? Dia memang kabur dengan uangnya. Kamu nggak perlu bersaing sama setiap cewek. Ya ampun. Sudah lama banget. Aku bahkan gak ingat lagi wajahnya kayak apa sekarang. Tarik dan tarik. Tapi sekali lagi. Xia Ting berhenti ngomongin orang. Kamu bahkan gak tunjukin fotonya ke aku. Itu nggak menarik banget. Ada apa yang bisa dilihat? Lihat lagi. Benci lagi. Saudariku yang baik, jangan marah. Ini nggak baik buat kesehatanmu. Kenapa ada orang brengsek kayak gitu di dunia ini? Aku malu ngomong kalau aku hidup dengan baik. UPS, oke. Gu Chao yang bilang begitu ke kamu. Cuma buat kasih perusahaan. Ngehire direktur program baru. Ya itu cuma iklan. Buat publisitas. Aku bakal ngajarin dia pelajaran. Bagus kan? Pikirkan lagi. Di masa depan kamu nggak bakal diremehin di perusahaan. Kamu lihat dia harus membungkuk. Atau tuanku kan? Maksud kamu apa? Ketemu pas kamu ngangkat kepala. Oh, aku ngerti. Mama papa suruh kamu cariin aku kerja. Yang kamu cariin buat aku adalah perusahaanmu kan? Ya aku belum sempat kasih tahu kamu. Staf pemasaran, aku rasa posisi ini cocok banget buat kamu. Staf pemasaran. Ernie, aku balik dari Wall Street.
Staf pemasaran, apa yang bakal kamu jadiin di perusahaanmu? Pekerjaan Shen Xiao harus dilakukan selangkah demi selangkah. Kamu harus mulai dari bawah, nggak bisa langsung jadi gemuk dalam satu gigitan. Jangan pergi ke perusahaan brengsek. Aku males pergi. Xiao Ou, aku bisa ngerti perasaanmu sekarang. Aku bisa ngerti pendapatmu tentang Gu Chang. Tapi pekerjaan ini, aku kasihan sama kamu, atau untuk perkembangan perusahaan kita sendiri. Semuanya baik-baik saja. Selain itu Gu Chaoyang, dia bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu belum melihatnya di perusahaan. Tidak ada seorang pun di seluruh perusahaan yang tidak setuju dengannya. Apakah kamu baru saja bilang? Apakah acaramu sedang mencari direktur program? Hei, pikiranmu melompat-lompat. Aku tidak bisa mengikuti. Aku sudah memutuskan. Aku akan melamar sebagai direktur program di perusahaanmu. Apa? Bagaimana kamu bisa berubah begitu cepat? Tapi biar aku peringatkan kamu. Mr. Gu sangat pemilih. Posisi ini bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan. Yah, dia tidak memilihku sekarang. Aku yang memilihnya. Kalau bukan untuk memberinya pelajaran, aku malas untuk pergi. Shen Xiao, dengarkan aku. Jika kamu pergi ke perusahaan kita untuk memberinya pelajaran, maka jangan pergi. Oh, tolong aku saja. Kalau tidak, aku tidak bisa menghilangkan rasa kesal ini. Maaf, aku benar-benar tidak bisa membantu dalam hal ini. Jika kamu tidak membantuku, aku akan terus menarikmu. Kamu lepaskan. Tahan. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan membiarkanmu menjawab atau tidak. Kamu lupa bahwa orang tuamu memintamu untuk membantuku mencari pekerjaan. Yupes, tolong aku saja. Janji aku satu syarat. Aku janji. Aku belum mengatakannya. Aku janji, apakah kamu mengatakannya atau tidak? 4 kata cukup. Aku tahu. Itu janji. Membuatmu kesal. Gu Chaoyang pergi bersama rekan pendiri dan presiden. Itu kamu, bagaimana bos dibuat? Bos anggota tim. Haha Barat. Gu Chaoyang kan, tunggu aku. Aku kasih tahu, dramamu sudah sampai. Itu sampah. Masuk. Pak Gu, ini resume Anda. Aku tidak akan baca resume, kamu yang saring. Oke, tapi tolong beri kriteria pemilihan. Sebenarnya pendidikan resume dan pengalaman tidak penting. Kuncinya dia harus kreatif. Kamu tahu tidak? Tunggu kasih tahu semua yang interview. Biarkan mereka kreatif. Aku akan dengar pendapat mereka. Pak Gu, kreativitas apa yang paling kita butuhkan? Tentu saja ide yang menarik perhatian. Apa click-through rate, rating penonton, dan release rate. Intinya adalah able rate. Mata hijau. Benar? Dia bilang apa? Rating penonton click-through rate. Intinya dalam satu kalimat able rate. Tidak kelihatan. Mulut sampah ini bisa juga ngomong kata-kata profesional. Siapa sampah, siapa sampah. Sudah berapa kali aku bilang, Gu Chaoyang itu jenius bisnis. Kalau tidak, bagaimana bisa jadi CEO perusahaan di usia muda? Aduh, aku cuma bilang satu kata ke dia. Kamu kayaknya sangat mencintai bosmu. Dia kayaknya punya tempat penting di hatimu. Ini analisis objektif. Aku mau analisis objektifmu. Katakan bagaimana dia jenius bisnis. Dalam satu kalimat, kendalikan semuanya. Di mana ada dia tidak perlu bagi prioritas dan prioritas. Karena dia akan selalu jadi Tuhan. Dan yang lain hanya pendukung. HM, kalau gitu aku tidak bisa pergi. Karena aku pergi ke sana dia jadi pendukung. Ya kalau gitu aku juga tidak bisa ngobrol sama kamu. Karena aku tidak bisa ngomong lagi. Sudah malam, aku mau kerja. Dan seterusnya, kasih tahu semua zodiak dan ramalan ulang tahunnya. Semakin banyak semakin baik. Kamu ngapain? Cubit jari-jarimu. Selama kamu bisa menginjaknya di bawah kakimu, aku akan melakukan apa saja. Sangat kejam. Aku akan kasih tahu malam ini, oke? Sekarang aku benar-benar harus kerja. Oh, dan HR tidak akan meneleponmu.
Memberitahu kamu untuk wawancara. Kamu siapkan untukku dengar ya. Hei, kenapa buru-buru pergi? Aku masih ada yang mau tanya. Ini kafe di bawah perusahaan. Lagi jam istirahat makan siang. Kalau ada orang lain yang tahu, kita laporkan. Kakak, kamu sudah masuk ke dalam keadaan. Keadaan apa? Kamu adalah kamar tidurku. Informan yang diam-diam menyusup ke musuh. Hehe, sampai jumpa. Ingat bayar sendiri setelah makan semuanya. Aku malas makan apa yang kamu pesan. Jangan lupa tulis zodiaknya. Kasih tahu semua golongan darah dan ulang tahunmu. Malas makan manis-manis. Ernie. Oneoni. Kamu teriak-teriak apa? Aku ada pertanyaan buat kamu. Apakah Gucang sangat suka uang? Benar? Hei, bukannya kamu sedang mikirin ide acara? Kenapa tanya ini tiba-tiba? Tentu saja itu yang kamu mau. Anggap ide kamu menarik. Pertama kamu perlu tahu apa yang dia mau. Kamu ada ide buruk lagi ya? Belum kepikiran. Sudahlah, ikut aku dulu. Kamu ngapain? Kamu akan tahu saat aku datang. Ribet banget. Ayo pilih. Satu baju, pakai untuk wawancara besok. Aku belum pernah lihat lemari bajumu dengan baik. Wah. Motif macan tutul. Apakah kamu ingin memilih yang ini? Lagu mati Lin Jingyi tidak cocok untuk tidur. Lupakan saja, aku akan pakai baju sendiri. Banyak sekali baju, kamu tidak bisa memilih satu pun. Tidak bisa memilih. Kalau begitu kamu harus pakai gaun ini untuk wawancara. Apa yang salah dengan setelanku? Aku dulu di Wall Street. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Bagaimanapun Gu Chang bilang, Sandra Ryan, jika kamu bahkan tidak bisa merawat penampilanmu, pekerjaannya pasti buruk. Wow, sesuai dugaan orang kepercayaan bos. Ingat apa yang dikatakan bos secara terbalik. Aku tidak peduli padamu. Pakai apa saja yang kamu suka. Hei, aku akan pergi ke perusahaanmu kalau begitu. Kamu berurusan dengan bosmu. Kamu tidak punya belas kasihan padanya. Lembutlah. Apa omong kosong itu? Jika kamu benar-benar bisa membuatnya menghilangkan masalah itu bagus untuk perusahaan kita. Tapi aku harus memperingatkanmu. Dia bukan lampu hemat energi. Kamu harus berhati-hati, haha. Apakah aku lampu hemat energi? Kamu hebat, kamu menang. Jingyi, wawancara ini berbeda dari yang dulu. Saat ini di FAW, kami menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, keberhasilan atau kegagalan acara. Itu juga langsung terkait dengan arah masa depan FAW Network. Karena itu bisa membawa ide baru ke acara. Adalah inti dari wawancara ini. Aku butuh seseorang dengan ide hebat, sutradara kreatif yang bisa berpikir besar. Oke, aku mengerti. Hampir waktunya, kembali ke kantor. Sudut dan tepi. Aku suka kamu bercanda. Aku suka pelukan hangat di belakangmu. Dingin seperti salju. Setiap detik kamu mengemudi. Dudukanku. Baiklah, sekarang semua orang bisa mulai berbicara tentang kreativitas mereka. Siapa yang mau mulai duluan? Saya baru lulus dari jurusan bahasa Cina. Ide saya adalah keluar kota lagi. Mahasiswa keluar dari kampus. Negara kita hebat. Saya suka ide Anda.
Saya ingin bertanya kepada semua orang di sini. Tahukah Anda perbedaan antara ide 3 detik dan ide 30 menit? Maksud saya adalah ide yang sangat bagus. Mungkin hanya butuh 1 kalimat untuk menyentuh hati orang. 3 detik. Saya ingin mendengar ide seperti apa itu. Buat teman orang kaya. Siapa itu? Siapa nama Anda? San Xiao. Terima kasih semuanya. Ini mengakhiri wawancara hari ini. Silakan pulang. Nona San, silakan datang ke sini. Bagaimana Anda memikirkan ide ini? Terima kasih kepada netizen Cina yang hebat. Sangat bangga. Tidak juga. Bagaimanapun saya sudah mendapatkannya sekarang. Bisakah Anda membuat acara seperti ini? Saya tidak berpikir sebanyak itu. Lalu apa yang Anda katakan? Katakan apa yang ada di pikiran. Saya sangat mengagumi Anda. Mr. Gu ditemukan. Ini Mr. Gu Chao yang CEO perusahaan kami. Anda pergi bekerja dulu. Lulusan Harvard, Wall Street selama 2 tahun. Anda punya resume yang bagus. Terima kasih untuk kreativitas saya juga. Saya suka kreativitas Anda. Apakah Anda punya saran bagus untuk implementasinya? Saya pikir dalam hal saluran komunikasi, perlu meningkatkan platform publik WeChat dan promosi beranda WeChat. WeChat saat ini adalah perangkat lunak sosial yang digunakan semua orang, menjangkau audiens yang luas. Areanya besar dibandingkan dengan platform komunikasi lain, lebih pribadi. Kamu benar-benar dibuat untuk acara ini. Kamu diterima. Sesederhana itu. Aku tidak pernah menunda-nunda saat mengerjakan sesuatu. Oke, tidak masalah. Aku Gu Chaoyang tidak pernah sembrono dalam melakukan sesuatu. Buat harga sesuka hatimu. Bisakah kita istirahat sejenak? Tidak pernah sembrono. Aku punya 3 kontrak. Untuk 1 tahun. 3 tahun yang ini kuberikan padamu adalah 5 tahun. Kontrak terlama. Gaji tahunan tertinggi. Lihat lebih dekat. Jika tidak ada masalah, kita bisa menandatangani kontrak segera. Maaf, aku tidak akan menandatangani kontrak ini. Apa kamu tidak puas dengan perlakuan ini? Aku akan memberitahumu apa. Gaji seperti ini tidak bisa dinaikkan 2 kali di industri ini. Dan kenaikan gaji tahunan juga tidak tertandingi oleh perusahaan lain. Kamu salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan gaji. Ini kontrak 5 tahun. Terlalu buruk bagiku. Di Tegel kami, tidak ada yang akan menganggap kontrak itu lama. Kamu hanya berpikir, aku akan memiliki peluang pengembangan yang lebih baik di masa depan. Kamu tidak ingin menggantungkan diri pada 1 pohon kan? Apakah ada yang salah dengan itu? Apakah peluangnya bagus? Semuanya tentang berapa banyak. Jadi aku akan menggandakan gajimu. Berlaku segera setelah 1 tahun. Sekarang kamu seharusnya puas. Apa kamu sangat peduli dengan uang? Semuanya tentang uang. Justru sebaliknya, menurutku. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Jadi aku tidak pernah peduli membelanjakan uang. Jadi kamu ingin memancingku menandatangani kontrak ini dengan uang? Aku menunggu jawabanmu. Kontrakmu sangat menggoda tapi itu tidak bekerja untukku. Masih kalimat yang sama. Aku hanya menandatangani kontrak 1 musim. Kenapa begitu? Karena aku ingin mengendalikan nasibku sendiri. Tidak ada yang mau mengubah ini.
Tidak ada kondisi yang cocok untukku. Uang tidak berguna dan kamu juga tidak berguna. Kamu yang pertama berani bicara seperti ini padaku. Tidak apa-apa, banyak hal pertama dalam hidup. Kamu akan terbiasa. San Xiaohong, aku biasanya tidak mudah mengulurkan tangan pada orang lain. Aku ingin kamu berpikir matang-matang. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Apa aku tidak cukup jelas? Kalau mau tanda tangan cuma satu. Lihatlah, Aku akan berhenti melakukan ini. Biar aku perkenalkan. Ini direktur pemrograman baru kita di Together Network. San Xiao Nona San. Halo, nama saya San Xiao. Kalian bisa panggil aku Xiao. Bisa juga panggil aku San Dashen. Senang berbagi dengan kalian. Tolong beri masukan setelah kerja. Xiao Song. hei Tuan Gu. Dari hari ini kamu akan jadi asisten Nona San. Ajak dia keliling. Kenal. Baik Nona. Biar aku perkenalkan. Ini departemen program kita. Dan di sini, ini dari departemen perencanaan. Aku akan ajak kamu keliling. Oke. Tuan Gu. Apakah ini sudah selesai? Direktur program apa? Sumber daya paling langka di industri kita adalah bakat. Kalau ketemu harus cepat ambil. Kamu tahu berapa lama dia kontrak dengan aku? Tawaranmu sangat menguntungkan. Tidak heran berapa lama tanda tangan. Dan ini inti masalahnya. Dia sepertinya tidak peduli dengan uang, cuma tanda tangan dengan aku. Bagaimana mungkin? Teori uangmu yang serba bisa tidak bisa gagal. Sejak berdirinya FAW Network, tidak ada yang pernah menolak saya. Justru karena itu, dia menarik perhatian saya. Lingkari dan simpan, semuanya ada di kolam. Orang yang mampu selalu gelisah. Tapi seberapa baik dia? Verifikasi juga diperlukan. Verifikasi? Bagaimana cara memverifikasi? Saya tidak sabar untuk melihat apa yang dia lakukan. San Xiao, izinkan saya bertanya. Anda menolak Bu Chao yang seperti ini. Anda tidak takut dia tidak akan mempekerjakan Anda? Bukankah Anda bilang hal terbaik tentang dia adalah kendalinya? Jadi saya menolaknya. Orang seperti ini biasanya mendengar banyak pujian. Semakin Anda menolaknya, semakin dia akan tertarik pada Anda. Jadi maksud Anda, jika Anda menghitungnya dia pasti akan mempekerjakan Anda. Benar? Saya makan terlalu banyak ikan dan abalon sepanjang hari. Beri dia sedikit lobak asin kering sesekali. Mungkin dia akan berterima kasih kepada Anda. Apa rasa terima kasih? Saya melihat Anda melakukan apa yang Anda suka. Ya, saya hanya menyukainya. Karena saya punya kemampuan. Saya punya kepercayaan diri. San Xiao. Kapan Anda ingin saya khawatir? Anda terus seperti ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Simpan 100 hati, oke? Saya hanya ingin mengajari bajingan ini pelajaran. Tidak akan melakukan hal yang tidak biasa. Anda tidak melampaui batas. Saya bertanya pada Anda. Anda mendapatkan keinginan Anda sekarang. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Hem di bawah. Tentu saja Anda harus melakukan pertunjukan terlebih dahulu. Hanya ketika program dilakukan dengan baik, Anda akan memiliki hak untuk berbicara. Memiliki suara. Aku akan mempermalukan pria ini, Gu Chaoyang. Meskipun dia memakai parfum sepanjang hari, tapi aku masih bisa belajar darinya. Bau sampah. Kamu sangat yakin? Ya, aku yakin. Aku San Xiao, jurusan ganda di media keuangan. Hadapi dia, Gu Chaoyang Hum. More than enough bagiku untuk memberinya omelan besar. Oke, aku bertarung dengan baik hari ini. Tidakkah kamu memberkatiku? Aku merasa sangat imut sekarang. Ayo. Jangan berpura-pura imut di depanku. Aku sudah imut. San Xiao, jaga dirimu. Lakukan sendiri. Lihat baik-baik, ini adalah rencana yang dibuat oleh San Xiao.
Mister Gu, kita belum menandatangani kontrak dengannya. Jika kamu tidak puas dengannya, mengapa tidak menggantinya? San Xiao ini benar-benar membingungkan. Aku pikir dia tidak melakukannya tanpa kemampuan nyata. Dia ingin bermain sulit didapat. Bermain sulit didapat. Aku terpesona oleh idenya yang 3 detik. Kedua gimmick. Juga mencerminkan tujuan program, dan itu sangat menyenangkan. Bagaimanapun dia memberiku semua yang aku inginkan. Ya, aku sangat menyukainya. Tapi kemudian dia menolak kontrak langit tinggiku. Dan di sini lagi, ini semua tentang perencanaan kreatif. Aku pikir ada sesuatu yang salah di sini. Mister Gu, aku pikir kamu terlalu banyak berpikir tentang ini. San Xiao adalah seorang gadis kecil. Apa yang aneh tentang itu? Karena dia bermain sulit didapat padaku. Aku akan memberinya undangan untuk masuk ke dalam Gucci, memaksanya untuk menunjukkan keterampilan sejatinya. Mister Gu, bagaimana menurutmu? Apa yang kamu lakukan? Kamu bantu aku melakukan satu hal. Buat perubahan pada kontrak sebelumnya dengan San Xiao. Bagaimana mengubahnya? Batas waktu untuk menandatangani kontrak dikendalikan olehnya. Tidak perlu mengisi apapun. Yang lain tidak perlu diubah. Pak Gu, Anda perlu. Oke, ayo lakukan. Mengerti. Beritahu Cuyo, datang ke kantor saya sekarang, segera. Kak Wu, Ada apa? Pak Gu mencari Anda. Kenapa dia mencari saya? Saya tidak tahu, tapi terdengar seram. Oh, saya mengerti. Selamat pagi, Direktur San. Ada apa? Saya akan membuang waktu Anda. Pak Gu mencari saya. Saya tahu cara berbicara. Bermain sulit didapat. Silakan masuk ke Gucci. Sudah saya katakan, Gu Chang'an adalah orang yang licik. Bukan sesuatu yang bisa Anda tangani dengan mudah. Sementara situasi masih terkendali. Hentikan sekarang. Mundur saat menghadapi kesulitan. Ini bukan gaya San Xiao saya. San Xiaohong, kenapa kamu tidak mengerti? Kontrak kosong yang dia minta saya siapkan. Pasti sudah menggali lubang menunggu Anda terjebak. Terus seperti ini. Anda sedang bermain api. Sekarang dia yang bermain api. Bukan saya, dia berani menggali lubang. Saya biarkan dia terjebak sendiri. Tapi kita sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dengan kontrak itu. Saya tidak peduli apa yang dia lakukan. Saya berani menguburnya jika dia berani mati. Oke, banyak orang. Berhenti bicara dah. Ini rencana kolom Anda. Ya, ada masalah. Saya yang harus bertanya pada Anda. Saya rasa tidak ada masalah. Anda sangat mengecewakan saya. Apa ini? Ini hanya menjual daging anjing dengan kepala domba. Saya tidak mengerti maksud Anda. Kamu yang bilang. Selain nama kolomnya yang disebut berteman Hao, apalagi yang berhubungan dengan tuan tanah lokal? Nama kolomnya hanya meminjam frasa populer saat ini. Slogan pemasaran untuk kemasan. Tujuannya adalah menarik perhatian penonton, menciptakan suasana yang santai, seperti iklan Together yang kamu dukung. Kita semua tentang mendapatkan perhatian. Itu hanya nama. Mungkinkah? Apakah kamu benar-benar ingin mengambil jalan vulgar tuan tanah lokal dan pencari uang? Aku akan memberitahumu, acara ini tidak boleh sia-sia. Apa yang dibeli uang bukanlah cinta sejati sama sekali. Cinta sejati. Kalau begitu ceritakan tentangmu. Yang mana dari aku? Kamu tidak akan bilang kamu belum pernah pacaran kan? HMPH bagaimana mungkin? Kalau begitu ceritakan. Jika cinta murnimu bisa menyentuhku, aku berjanji akan mengikuti rencana ini. Tidak ada kata. Katanya saja dia muda, tampan dan berkelas. Berhenti menggunakan kata sifat. Jujurlah. Dia suka musik simfoni. Antusias dalam kegiatan amal. Menganjurkan hidup rendah karbon. Dia baik-baik saja. Pasti bukan orang kaya. Dengar kamu. Dia benar-benar bukan lokal. Tapi itu sudah cukup. Apa maksudmu? Kamu bilang banyak. Yang mana yang bebas dari uang? Simfoni rendah karbon lingkungan. Kegiatan amal tidak memerlukan uang. Bisakah dia bermain tanpa uang? Jadi sepertinya kamu juga jatuh cinta pada orang kaya. Tidak. Dia juga punya banyak karakter. Aku belum selesai. Kalau begitu lanjutkan. Bagaimana dengan dia? Dia? Hahaha.
Semoga impianmu segera terwujud untuk menebus omong kosongmu tadi. Pacar yang sempurna. Kamu yang menghayalkannya. Siapa yang bilang menghayalkannya? Kurang ajar kamu. Kurasa tidak ada orang seperti itu di dunia ini. Baiklah. Mari kita bertaruh. Jika ada orang seperti itu, aku rela kehilangan apapun. Mengapa aku harus bertaruh denganmu? Sekarang masalahnya begini, kamu tidak berani bertaruh denganku. Karena kamu juga tahu, cinta dan uang tidak bisa dipisahkan. Apa yang kamu sebut cinta sejati, hanyalah hayalanmu. Aku yakin sekali, cinta sejati dan uang tidak harus berhubungan. Karena kamu begitu yakin, mengapa kamu tidak berani bertaruh denganku? Gadis kecil, kamu masih muda. Tidak ada salahnya berhayal. Mengaku kalah. Bilang itu hanya hayalan San Xiao. Aku Bu Chaoyang, orang dewasa pasti banyak. Aku tidak mengenalmu. Kamu tidak bisa memikirkan Bu Chaoyang. Jangan terlalu sombong. Bilang mau bertaruh apa? Masuk. Mr. Gu, saya sudah siapkan apa yang Anda inginkan. Kamu datang tepat waktu. Katakan padaku cara membacanya. Kita bertaruh dengan kolom. Bertaruh dengan kolom. Jika muncul di kolom bukan karena uang. Itulah yang kamu sebut cinta sejati. Bahkan jika hanya sepasang, itu kamu yang menang bukan aku. Bukankah Mr. Gu hanya sebuah kolom? Apakah perlu ini? Mengapa tidak kamu gunakan? Aku tidak percaya lagi. Aku tidak bisa menemukan pasangan yang benar-benar saling mencintai di kolom. Katakan padaku apa jadinya jika kamu menang? Apa jadinya jika aku menang? Ini cek senilai 2 juta dolar. Itu taruhanku. Jika kau menemukan cinta sejati, aku akan kehilangan uang ini. Untuk menghargai para pecinta yang jatuh cinta. Bagaimana jika aku kalah? Ini adalah kontrak kerja. Masa kerjanya kosong. Bagian lainnya, persis sama dengan kontrak yang kau tanda tangani denganku sebelumnya. Apa maksudmu? Jika kau kalah, aku akan mengisi tahun kerja di kontrak ini. Tidak peduli angka apa yang aku isi, kau harus menandatanganinya. Kau pikir aku bodoh? Bukankah ini kontrak penjualan? Tidak berani. Siapapun yang bilang aku tidak berani menandatangani, akan menandatangani. Beritahu kantor keuangan, kirimkan aku brankas baru. Menir umum, apa kau mau? Santai saja. Sudah waktunya misteri ini segera terungkap. Jin Yi, jadi saksi taruhanku dengan Xiao Ou. Kurasa tidak perlu. Oke, taruhan ini segera berlaku. Brankas ini milikmu, dan simpanlah bersamamu. Mengapa aku harus mempercayaimu? Aku sudah menduga kau akan bilang begitu. Kita masing-masing memasukkan 3 angka, bersama membentuk password 6 digit. Ketika hanya 2 orang yang hadir bersamaan, bolehkah membukanya? Tunggu sampai episode ini selesai. Mari kita tentukan pemenangnya.
Kerjasama yang menyenangkan Direktur San. Bukankah tuanku hanya seorang direktur kolom? Jika tidak suka ganti saja. Mengapa repot-repot dengan ini? Kau pikir apa yang baru saja kukatakan terlalu jauh? Tuanku, aku tidak bermaksud begitu. Kurasa, Aku percaya San Xiao memiliki kemampuan ini. Dia bisa sepenuhnya mendukung perencanaan seluruh kolom untuk aspek pengalaman. Bagaimanapun aku masih di belakang layar. Jadi aku akan memilih. Letakkan dia di posisi direktur kolom. Karena orang hanya dalam situasi putus asa. Akan ada keinginan yang lebih kuat untuk bertahan hidup. Saya harap dia bisa membuat rencana yang top notch. Jinyi, saya harap kamu bisa mengerti. Saya tidak melakukannya secara impulsif. Saya tidak bermaksud menjebak San Xiaolong. Stimulasi adalah kebijakan terakhir. Tapi itu bekerja dengan cepat. saya mengerti. Saya juga berharap dia bisa melakukan yang terbaik. Pergi kerja. Hei, kamu kembali. Saya benar-benar terkesan denganmu. Apakah kamu masih punya mood untuk bermain game di sini? Mengapa tidak punya mood untuk bermain? Saya tanya kamu, bagaimana kamu berani membuat taruhan ini dengan Gu Chaoyang? Mengapa saya tidak berani? Kamu menjual dirimu sendiri. Kamu harus menghitung uang untuk orang. Jangan bilang kamu tidak peduli 2 juta. Jika penjudi menang, kamu tidak bisa mendapatkan uangnya. Tapi jika kamu kalah, kamu harus menjadi sapi dan kuda untuk Gu Chaoyang seumur hidupmu. Kamu bilang hanya ingin memberinya pelajaran. Apakah itu mungkin? Itu yang ingin saya katakan. Tidak boleh kehilangan momentum. Kalau itu jebakan, kamu akan mati dengan menyedihkan. Jangan bilang kakakku tidak mengingatkanmu nanti. Saya akan bertaruh dengannya. Kamu harus punya kepercayaan diri untuk menang. Tapi kamu sudah kalah 1 permainan. Siapapun. Tentu saja ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan orang kaya lokal di acaranya. Sekarang sudah tercapai. Gu Chaoyang memang lebih sulit ditangani daripada yang saya pikirkan. Tapi bagaimana dengan kita berdua? 1 menang 1 seri. Seri ya? Hei, saya bilang bagaimana kamu bisa punya mentalitas yang begitu baik. Bagaimanapun saya tidak akan membiarkannya lolos. Dia berani menggali lubang untukku. Aku biarkan dia menari sendiri. Apa maksudmu? Bukankah Gu Chaoyang sedang mencari orang kaya lokal? Aku akan menaruhnya di acara itu sendiri. Kamu mau dia tampil di acara itu sendiri? Lihatlah, dia orang kaya besar. Sayang kalau tidak tampil di acara ini. Lalu? Dan saat dia tampil di acara, aku mengupas topengnya lapis demi lapis. Biarkan dia terbongkar. Xiao Ou, kamu sedang berhayal. Tapi menaruhnya di acara itu tidak akan terjadi. Kamu mau dia mengaku bahwa dia orang kaya. Mending kamu suruh dia mati saja. Jalan itu dicari orang. Dia berani menggali lubang untukku. Aku bisa menjebaknya. Tenang saja dan tunggu acaranya. Nonaku, kamu benar-benar jago bertarung. Aku mau mandi. Xiao Ou, hal ini sangat bagus. Teman baikmu Ah Guang. Acara malam ini sangat seru. Tamu pria silakan muncul. Halo semuanya, saya tamu pria Gu Chaoyang. Perkataan cintaku adalah... Diam. Munafik, kau brengsek. Pantas saja kau bicara tentang cinta. Brengsek kau, preman besar. Kamu yang bayar. Kamu yang bayar. Turunkan Guo Changyang.
Turunkan Kuo Changyang. Turunkan Kuo Changyang. Turunkan Kuo Changyang. Binatang berbulu. Binatang berbulu. Ah. Ah. Jijik. Kenapa mimpi indah begitu mudah terbangun? Haha. Xiao Song, bagaimana citra nama Direktur San? Sejauh ini masih belum ada tamu pria. Cantik, Bagaimana bisa indah tanpa tamu pria? tidak mengejutkan. Tapi kita tidak bisa menunggu acaranya. Kalau tidak bisa menunggu ya harus menunggu. Tepat waktu. Ini yang aku inginkan. Tidak ada yang peduli. Sekarang programnya mengalami masalah eksekusi. Anggarannya tidak cukup. Bisa ditambahkan. Asal dananya cukup. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bukan soal uang. Apa itu? Semuanya sudah siap untuk acara. Sekarang tidak ada tamu pria. Cari saja. Iklan rekrutmen sudah dikirim. Tidak ada yang mendaftar. Kenapa begitu? Perlu ditanya lagi. Siapa yang mau mengaku dirinya orang kaya? Katak berkaki 3 susah dicari. Orang kaya kan ada di mana-mana. Terus cari aku tidak percaya tidak bisa menemukannya. Mencari orang kaya di mana-mana. Buang-buang tenaga dan sumber daya. Jadi solusinya apa? Ya sudah begitu saja. Konsep orang kaya tidak boleh diubah. Aku sudah memutuskan kolom ini. Ada solusinya. Jangan bertele-tele. Katakan saja sementara. Menyelamatkan lapangan seperti memadamkan api. Kenapa kamu tidak pakai baju? Maaf. Tolong minta bos mengantarmu sendiri. Kamu salah paham. Aku juga bosnya. Kamu minta aku jadi tamu pria. Ini kekuatan contoh. Dengan reputasimu, asal kamu mendaftar, masih khawatir tidak ada yang ikut. Lagi pula menurutku kondisimu sangat cocok, kaya dan lajang. Kamu memaki siapa? Siapa orang kayanya? Kamu lihat, apakah kamu juga tidak mau mengakui bahwa kamu seorang tuan tanah lokal? Aku bukan tuan tanah lokal. Lagi pula aku single karena aku ingin single. Aku tidak pernah ditolak oleh siapapun yang disukai Gu Chaoyang. Apakah aku perlu ikut acara seperti ini? Kamu tidak ikut acara, tidak ada tuan tanah lokal di acara kita. Kamu tidak bisa membuat acara tanpa tuan tanah lokal. Jika kita tidak bisa membuat acara, taruhan kita otomatis batal. Kamu yang bos atau aku yang bos? Kalau kamu bilang batal, ya batal kenapa? Gu Chaoyang, kalau aku bisa mengalahkanmu. Aku sudah lama menamparmu sampai mati. Kalau kamu berani, jadilah tamu pria. Kalau tidak, sulit bagiku untuk memasak tanpa beras. Tidak ada yang pernah berani mengancamku. Selamat, kamu bertemu hari ini. Kalau kamu menggantikan orang lain, kamu sudah lama dipecat. Apapun kamu tidak perlu sopan padaku. Hahaha. Jangan khawatir, aku tidak akan memecatmu. Aku masih punya sedikit toleransi. HMPH, aku tidak tahu siapa yang akan membiarkan siapa. Alasan Kaisar Taizong dari Tang bisa menjadi seorang kaisar bijaksana. Sungguh tidak mungkin tanpa Wei Zheng. Sekarang kamu adalah Wei Zhengku. Jadi aku akan mentoleransi Wei Zheng seperti Kaisar Taizong dari Tang. Menoleransi segalanya tentangmu. Apakah kamu hanya mencari tuan tanah lokal? Jangan khawatir, aku akan mencarikannya untukmu. Itu sangat indah. Tentu saja San Xiaowen. Aku akan memberitahumu. Setelah taruhan berlaku, aku tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Katakan padaku berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan tuan tanah lokal. 1 hari. Oke, aku akan menunggu. Aku lebih suka dia memecatmu. Jadi aku tidak perlu khawatir setiap hari. Dia tidak bodoh. Kalau dia memecatmu, siapa yang akan membuat acara untuknya? Hei, dia benar-benar berjanji akan membantumu mencari tuan tanah lokal. Bisakah dia menolak? Kalau dia tidak bisa menemukan tuan tanah lokal, dia akan maju sendiri.
Hei kakak Chaoyang. Big Kai itu benar. Saya punya program di website saya. Saya ingin kamu jadi tamu pria. Kali ini, saya pasti akan carikan kamu cewek yang bagus untuk jadi tamu pria. Oh iya, boleh tanya sesuatu bro. Nama acara kencan kamu apa? Namanya bikin teman oke. Oh. Gini bro. Tiba-tiba terpikir. Gimana kalau paruh kedua tahun ini, saya di Lanzhou. Ada proyek besar. Saya harus ke sana dan awasi. Jadi mungkin saya akan ikut acara kencan kamu. Semua orang pengen cari jodoh. Kamu mau ngaku kalau kamu orang kaya? Halo. Gimana kabarnya Taipan lokal? Gak sebenarnya. Hei UPS. Kenapa sinyalnya jelek banget? Gimana dengan Taipan lokal di keluargamu? Lama tak jumpa. Kakak ipar harusnya jadi tamu di acara kita. Di acara itu. Apa itu? Bikin teman ho. Oh, kebetulan banget. Terbang ke Italia besok. Berapa hari ya? Oh, bagus. 30 tahun di Bordeaux. Hahaha, saya simpan 10.000 kasus. Hahaha. Oh bromeng. Saya cari kamu hari ini. Ada sesuatu yang memang mau minta tolong sama kamu. Website saya bukan acara baru. Ayo bikin teman. Oke, saya ingin mengundang kamu untuk dukung acara buat saudara kamu. Jadi tamu atau gimana? Enggak. Hai bro Sun sini. Kamu mikirnya kebanyakan. Kita ini acara game. Saya butuh Taipan lokal seperti kamu untuk dukung acara. Tidak begitu. Siapa si tuan tanah lokal ini? Maksud kamu apa? Apa kamu apa aku si tuan tanah lokal? Lihat 120.000 kebanggaan. APA kamu orang kaya. Aku dan aku akan bilang yang sebenarnya. Kakak laki-laki kemarin dulu aku dapat dari Universitas Tsinghua. Sertifikat lulusan MBA. Dan kamu tahu aku masih persiapan untuk PhD ku. Jangan khawatir. Itu saja yang aku bilang. Tuan tanah lokal ini. Hanya saja aku bilang ke kamu. Aku benci kalau orang bilang aku kaya. Kakak dong kamu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin minta kamu dukung aku. Adegan apa yang kamu dukung? Aku pengusaha besar begitu. Apa aku akan dukung adegan ini untuk kamu? Aku akan investasi film sekarang. Ban perusahaan film dan televisi. Jalankan penerbit. Aku buat bunga aku sudah orang kaya. Oke, kamu pria baik. Kamu pria baik. Haha kakak Meng. Kalau begitu kalau kamu tidak mau pergi. Kalau begitu kamu di klub golf kamu dan kamar dagang. Bantu aku perkenalkan buat tuan tanah lokal. APA dia tidak kaya. Semua pria baik. Kenapa tidak? Kami berdua yang makan bersama waktu itu. Bukan mereka semua tuan tanah lokal. Kiring Cunning. Perusahaan dan kakak laki-laki harus bilang satu hal lagi. Kakak laki-laki suka nama ini. Kakak Meng bantu aku. Aku akan kasih kamu sponsor seperti ini. Aku akan kasih kamu 500 kasus popok. Bukan aku mau popok. Kamu ngapain? Produk baru diekspor ke Asia Afrika dan Amerika Latin. Kalau begitu aku tidak berguna. Siapa yang tidak punya anak? Amble Dan Meng. Abang Wang. Kenapa kamu tidak memperkenalkan saya kepada dua orang? Abang ini benar-benar tidak bisa membantumu. Saya ingin membantumu. Saya tidak akan berhasil dah. Wine yang enak. UPS freezer tidak membekukan cukup lama. Rasanya lebih buruk. Bekukan lagi nanti. Waktu telepon abang, jika ada sesuatu. Pergi. Mongo. Hei, menurutmu ada yang mengaku sebagai tiran lokal sekarang? Jika seseorang mengaku, itu berarti dia punya cukup keberanian. Lalu menurutmu Gu Chao yang bisa menemukan tiran lokal? Saya pikir dia tidak bisa menemukannya. Jika dia tidak bisa menemukan yang terbaik, dia akan pergi sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin dia di acara itu? Tentu saja ini adalah langkah paling penting dalam rencanaku. Hei, kenapa kamu menghela napas? Kamu terlihat khawatir. Yang saya khawatirkan adalah kamu tidak pernah hati-hati dalam melakukan sesuatu sejak kecil. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan kebakaran. Bahkan jika saya membunuh dan membakar itu di wilayah orang lain, kamu tidak bisa menyakiti dirimu sendiri. Paling-paling saya hanya akan pergi. Oh, saya mendengar yang sangat menarik. Jokes di internet. Saya akan memberitahumu, oke? Halo Tuan Gu. Ji. Apa itu? Apakah kamu punya teman kaya? Yang ini. Tidak apa-apa, saya hanya bertanya. Tuan Gu. Ada Tou menelepon lagi untuk menanyakan kapan kamu ada waktu. Dia ingin mengajakmu bermain kartu. Ya bagaimana saya bisa melupakannya? Oke, saya mengerti. Itu saja.
Apa yang kamu lakukan? Apakah Gu Xiao yang memintamu membantunya mencari tiran lokal? Dia sendiri kenal banyak tiran lokal. Apakah kamu butuh bantuan saya? Lalu kenapa dia meneleponmu di tengah malam? Tidakkah kamu dengar semuanya? Seseorang memintanya bermain kartu. Benarkah? Aku tidak akan berbohong padamu. Tentu saja kamu tidak akan berbohong padaku. Tapi sekali lagi, apakah kamu harus mengatur sesuatu seperti bermain kartu? Hei Nona, apakah menurutmu bos begitu baik akhir-akhir ini? Maka seharusnya kamu tidak meminta asisten kepala untuk memanggil pengasuh. Oh, aku tidak bisa memberitahumu. Aku akan membongkar topengnya. Maka aku akan membongkarnya Tidak, untuk tidak. bolehkah aku membantumu? Aku adalah kacang pinusmu. Bukan lauku. Bukan berarti aku tidak bisa membantumu. Aku adalah tuan tanah lokal. Tepat sekali. Kita bersaudara. Panggil aku begitu, dan aku akan mengakuinya. Cia, kamu tidak bisa membuatku memberitahu seluruh dunia tentang itu. Apakah itu rumit? Ah, bukankah itu hanya untukmu menjadi tamu pria? Ngomong-ngomong, promosikan dirimu. Mungkin, kamu masih bisa menemukan istri cantik. Mengapa kamu tidak melakukannya untuk situasi win-win? Ini tidak benar. Kamu lihat aku tidak baik-baik saja sekarang hanya membuat emas. Berkultivasi tanpa spiritualitas atau sesuatu. Aku hanya ingin bisa turun dari tanah dan mewujudkannya. Itu saja yang kupikirkan sekarang. Kamu jangan semua rusak untukku. Oke. Tidak kan? Jangan. Hei, jangan marah. Hari apa untuk bermain kartu? Kapan kamu akan turun dari tanah dan menjadi makmur? Segera aku semua terbungkus lem. Tunggu panggilanku. Presiden Gu. Aku ada konferensi telepon sepanjang hari-hari ini. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Apakah ada konferensi telepon hari ini? Aku tidak tahu. Bukankah sudah kubilang? Itu diputuskan secara dadakan. Pokoknya kamu ingat, aku tidak mau melihat siapapun, oke? Ngerti. Pak Gu, ada konferensi telepon hari ini. Tidak ada yang menandatangani. Aku sedang buru-buru mencari dia. Bahkan tidak buru-buru. Dia melakukannya. Apa masalahnya tunggu sampai dia selesai rapat? Apa kamu tidak menemukan si tuan tanah? Apa kamu sengaja menghindariku? Aku tidak tahu soal itu. Kalau begitu aku akan bertanya Hei, sendiri. cari aku apa yang harus kulakukan jika kamu masuk seperti ini. Oh iya. Jangan biarkan dia menemukan hubunganmu. Oke, aku akan kembali nanti. Tidak, katanya hari ini buka sepanjang hari. Telepon sepanjang hari. Oke. Biarawan tidak bisa lari dari kuil. Aku bertarung mati-matian dengannya dan aku menunggu. Bukankah ini hanya untuk mencari si tuan tanah? Apa sesulit itu? Ada apa? Dia makan siang di dalam. Benar? Sudah selesai makan. Benar? Dan Lalu lanjutkan rapat. aku tidak percaya dia belum keluar. Kalau dia punya kemampuan, dia akan menetaskan tamu pria untukku. Direktur Su, ada yang datang mewawancarai tamu pria. Sudah katur di ruang rapat. Tinggal menunggu wawancaramu.
Namaku Chu Tianshu. Mr. Chu, bolehkah saya bertanya? Ya, Banyak orang kaya tidak mau mengakui bahwa mereka kaya. Bagaimana kamu mengatasi hambatan psikologis ini? bukankah ini hanya istilah internet? Mengapa repot-repot? Ini masalahnya. Bisakah saya menemukan takdir dalam program Anda? Dan tahukah Anda, banyak orang kaya yang tidak mau ikut serta dalam program ini. Saya hanya tidak ingin mengakui bahwa saya seorang tuan tanah lokal. Dan apakah itu penting? Tentu saja penting. Ini masalah reputasi. Jika Anda ikut serta dalam program kami, berarti Anda mengakui bahwa Anda seorang tuan tanah lokal. Maka teman keluarga dan mitra bisnis Anda, apa yang akan mereka pikirkan tentang Anda? Apa nama belakang wanita ini? Nama belakang Anda. San. Nona San cukup menarik. Sepertinya Anda tidak benar-benar ingin saya tampil di acara ini. Tuan Chu salah paham. Kami adalah penjahat di hadapan para pria terhormat. Apa yang mungkin terjadi di masa depan? Hal-hal tidak menyenangkan harus diberitahukan kepada Anda sebelumnya. Oh, saya mengerti. Apakah Anda takut akan perselisihan setelah acara? Jangan khawatir, saya bisa menjamin Anda. Saya ikut serta dalam program ini sekali. Tidak ada yang akan mengganggu Anda. Identitas seperti saya. Baiklah. Siap untuk wawancara. Ayo. Tuan Gu, Kalian semua kemana? ada tamu pria yang mendaftar. Saya melihatnya. Bagaimana kualitasnya? Yah, dia kaya dan tampan. Sopan santun. San Xiao sedang mewawancarai. Bagus, cepat stabilkan dia. Oke, lakukan. Ceritakan tentang aset Anda. Saya menjalankan satu perusahaan kecil. Industri apa yang saya geluti? Itu hanya real estate, industri asuransi, industri olahraga dan pokoknya banyak. Tuan Chu. Dan ini Adalah Tuan Lin kami. Tuan Zuo, ceritakan tentang aset Anda. Oh, situasi aset ini. Sejujurnya saya benar-benar tidak punya waktu. Lihatlah aset saya dengan baik. Karena saya terlalu sibuk. Jadwal saya penuh setiap hari. Termasuk acara Anda. Saya selalu menyempatkan waktu dari kesibukan saya untuk berpartisipasi. Jadi, tolong percepat. Minimalkan waktu wawancara kita. Karena tunggu sebentar, di jet pribadi saya. Saya ada rapat lagi. Tuan Chu cukup misterius. Anda bekerja di industri apa? Anda bilang akan melakukan apa saja? Berapa banyak aset yang Anda miliki? Anda bilang tidak menghitungnya. Maka kami tidak akan bisa menanganinya dengan baik. Tidak bisa dihitung. Bagaimana Anda bisa ikut acara ini? Apa maksud Anda? Apakah begini cara perusahaan Anda menerima tamu? Jika Anda seperti ini, saya akan memberitahu Anda. Saya tidak perlu ikut acara Anda. Program kami penting untuk mengetahui aset Anda, industri dan pencarian pribadi. Jika statistik tidak tersedia, masih kalimat yang sama. Anda tidak bisa menjadi tamu pria. Apakah Anda ingin saya menyebutkan nilai saya sekarang? Ya, Maka saya akan meminta Departemen Keuangan membuat tabel untuk Anda nanti. secepatnya. Tuan Chu seperti ini. Kami mengambil sikap bertanggung jawab terhadap program. Mengetahui situasi setiap tamu pria. Tentu saja jika Anda ingin tahu tentang kami, Anda juga bisa bertanya kepada kami kapan saja di mana saja. Kami akan menjawab Anda dengan terbuka dan jujur. Maka saya akan bertanya, tamu pria yang datang ke acara Anda, berapa kali Anda memeriksanya? Anda benar tidak mengatakan. Maka saya akan bertanya, berapa banyak tamu pria yang datang ke acara Anda? Hanya Anda sejauh ini. Jadi kita masih belum berpengalaman dalam wawancara. Tolong maklum ya. Sekarang hanya saya sendiri. Kami tentu berharap bisa mendapatkan lebih banyak tamu pria berkualitas datang ke acara kami. Jadi, tolong juga minta Pak Chu untuk lebih mempromosikan ke teman-temannya.
Kobayashi-kan, kamu bicaranya bagus sekali. Saya pikir kamu harus lebih proaktif. Cari lebih banyak orang kaya untuk datang ke acaramu. Terlihat lebih bagus kalau banyak orang. Orang kaya sekarang tidak hanya kaya. Mereka juga ingin terkenal. Dengan program online kamu sebagai platform, ingin terkenal bukan jadi hal yang sulit lagi. Acara kencan tidak harus selalu tentang kencan. Akan ada berbagai tujuan. Yang penting adalah apakah kamu sudah menemukan orang yang tepat. Pak Chu, kamu kesini untuk apa? Tentu saja saya kesini untuk jodoh. Tapi kenapa saya merasa kamu lebih tertarik dengan tamu pria? Sudah selesai. Ada kertas tidak? Kamu perusahaan besar sekali. Tidak ada kertas di meja. Saya mau ke kamar mandi. Kemarilah. Menurutmu ada yang salah dengan orang ini? Secara umum orang ini masih punya penggemar. Tapi kata-katanya selalu tersembunyi. Kalau bicara soal aset tidak tenang. Coba pikirkan lagi wajahnya. Ada rasa bersalah di matanya. Outfit ini terlalu terang. Dia sudah kembali. Saya baru saja menghubungi perusahaan saya. Aset atas nama saya. Apa saja properti bergerak. Saya bisa buatkan daftarnya untuk kamu. Boleh kan? Pak Chu, kalau tidak keberatan, tinggalkan saja nomor telepon sekretaris Anda agar kami bisa menghubunginya nanti. Sekian untuk hari ini. Bagaimana mungkin? Pak Ju, ini lanjutannya. Sebenarnya kondisi Anda sangat cocok di segala aspek. Program pagi ini, begitu informasi datang, kita bisa resmi masuk ke program. Oke. Tuan Chu sangat nostalgik. Sekarang pakai 4S. Oke, saya agak nostalgik. Ini diberikan oleh teman saya masuk akal. Ini nomor telepon sekretaris saya. Pas sekali sekretaris saya menelepon. Halo. Kapan kamu akan mengembalikan bajuku? Apa yang kamu panikan? Sudah lama saya ajarkan. Saat melakukan hal besar kamu harus bertahan. 100 juta 200 juta itu masalah? Cukup minta wakil presiden apa yang kamu bicarakan dengan saya? APA, 1 atau 2 miliar? Halo. Cepat kembalikan bajuku. Kalau tidak saya akan membakar uangmu tahu? Hei. Bisnis kecil. Tuan Chu, ada masalah dengan perusahaan Anda? Benar.
Kenapa tidak berhenti di sini hari ini? Lalu kamu bisa tinggalkan alamatnya. Kami akan mengirimkan informasinya. Alamat saya Benar? di Eropa. Kenapa tidak langsung berikan ke saya? Saya akan langsung membawanya. Apakah itu Continental Chocolate? Direktur Sun tinggal di sana. Kenapa tidak biarkan dia mengantarkannya setelah pulang kerja? Itu Continental Garden City. Kebetulan sekali keluarga saya tinggal di Continental Garden City. Di gedung berapa kamu tinggal? Saya banyak bersosialisasi, tidak sering kembali. Tidak apa-apa, saya akan taruh di Laosong dari properti. Laosong sangat bertanggung jawab. Ambil saja saat kamu ada waktu. Laosong. Laosong properti Laosong. Pahlawan anti perdagangan. Tidak ada di pihak kami yang tidak mengenalnya. Song tua culik Song tua. Saya punya hubungan persahabatan yang dalam dengannya. Lepaskan saja, dia tidak masalah. Hahaha. Haha, oke, berhenti berpura-pura. Apa yang saya kemas? Kami tidak akan memberikan informasi kepada Anda. Kalau tidak mau kasih ya sudah. Saya belum mau ikut acara kalian. Kualitasnya terlalu rendah. Xiao Song, beritahu keamanan untuk membawanya kembali ke saya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Jangan ketuk pakaian saya. Apa yang kamu lakukan? Resepsionis? Tuanku, apa yang terjadi di luar? Itu Direktur Sun dan tamu pria. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Keamanan sudah lewat. Kalau kamu lakukan ini, lagi saya akan telepon polisi. Laporkan saja. Kalau mau lapor, kami yang lapor duluan. Apa yang perlu kamu telepon polisi? Karena kamu penipu. Kamu berpura-pura jadi orang kaya. Kami bisa menuntutmu atas penipuan. Kapan saya berpura-pura jadi orang kaya? Baiklah. Berhenti berpura-pura. Sebenarnya sama sekali tidak. Tidak ada Laosong. Barusan kamu bilang tinggal di Continental Garden City. Saya pikir itu juga dibuat-buat sekarang. Apakah kamu benar-benar punya sekretaris? Bisnis 1-200 juta. Kamu bahkan tidak buat draft. Kami sudah mencurigaimu. Alasan saya tidak membongkarmu. Saya ingin lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Datang ke sini main jadi orang kaya palsu. Apa yang kamu mau? Kalau tidak mau bilang, jangan harap bisa pergi dari sini. Sebenarnya, saya seorang aktor. Kamu masih aktor. Kalau kamu aktor, saya sudah lelah berakting. Aku benar-benar seorang aktor. Kirim ke kantor keamanan publik. Hei jangan. Tanpa tangan. Hei, aku tidak percaya. Apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu bicara dengan baik? Aku bilang jangan tarik bajuku. Jangan tarik bajuku. Dia sudah bangun sekarang. Katakan padamu, mengapa kamu tidak menemaniku hari ini? Bukankah kamu seorang tuan tanah lokal? Ini hanya sepotong pakaian yang robek, sehingga harus memercik di depan umum. Kalau aku punya uang, aku akan ikut acaramu. Aku bilang aku seorang aktor. Jadi ini kostumku. Aku mengurus apa yang orang pinjam. Aku tidak percaya. Jaket 12.000. Celana 8.000. Kemeja 2.300. Sepatu 5.000 sekarang dibuat seperti ini olehmu. Bagaimana aku menjelaskan pada orang? Karena kamu seorang aktor, kenakan saja pakaianmu. Anggap saja sebagai pengorbanan untuk industri hiburan. Kamu tahu sebagai seorang aktor, apa yang harus kamu korbankan? Aku sama sekali tidak ingin tahu. Hari ini aku harus memberitahumu.
Sekali lagi. Ini acaranya. Ini aktornya. Apakah kamu mengerti? Kamu merusak bajuku. Kalau tidak bayar kamu akan mati dengan satu mayat dua nyawa. Satu mayat dua nyawa. Maksudmu kamu masih punya satu di perutmu. Kecuali aku ada saudara yang meminjam bajuku. Kamu pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhmu berpura-pura jadi tuan tanah lokal? Bukan tuan tanah lokal palsu. Ini kesalahanku. Lalu tidak bisakah kamu bicara dengan baik? Asal tarik saja aku. Baju kakak keamanan. Mengapa kamu begitu jahat? Kamu menipu. Bisa kamu lakukan di 11-an. Aku curang. Apa yang benar? Apa yang palsu? Menurutku yang tulus itu nyata. Aku sangat perhatian pada setiap penampilan. Seperti tadi, aku sangat peduli. Memerankan citra aktor lokal yang kaya raya. Chu Tianshu, dengarkan aku. Hasil hari ini semua karena kamu. Sebagai pria kamu harus berani. Kalau bajunya robek bayar sendiri. Kamu nangis dan bikin ribut dan gantung diri di sini. Kamu mau apa? Aku bayar, aku orang Yi. Aku lulusan sarjana selama 4 tahun. Lulusan akting. Kupikir masa depan cerah. Bahkan jika aku tidak bisa jadi bintang, setidaknya aku bisa terlihat familiar. Tidak ada yang pernah syuting denganmu. Waktu di sekolah aku main di film kecil yang tidak dirilis. Itu artinya kamu tidak belajar apa-apa selama 4 tahun kuliah. Berantakan. Aku bingung. Aku kasih tahu. Aku adalah siswa terbaik di sekolah kami. Kamu pernah lihat drama Pilgan? Drama Kelulasanku. Itu Perkins memainkan Cap Pilby. Aku sangat menikmati berada di panggung. Dan perasaan berada di depan kamera. Ada seorang master seni pertunjukan. Stanislavski. Dia menulis buku berjudul The Self-Cultivation of an Actor. Buku itu menekankan prinsip benar-benar mendengar, benar-benar melihat, dan benar-benar merasakan. Jadi aku meminta diriku untuk melakukannya setiap kali. Bahkan jika aku memainkan drama 1000 kali, berakting 1000 kali. Aku masih ingin menikmati setiap pengalaman. Tapi lihat orang-orang sekarang. Apakah mereka tahu pengalaman? Mereka akan mengalami. Apakah mereka paham pengalaman? Menampilkan emosi, semangat, tetes mata pada tongkat air mata. Tangisan palsu, tawa palsu, perilaku palsu ini. Itu adalah penghinaan terhadap seni pertunjukan. Kamu kerja apa selama ini? Hidup. Iklan kecil. Petugas. Agen properti. Saya juga pernah menjual asuransi. Mungkin Anda ingin bertanya kepada saya, mengapa seorang mahasiswa akting melakukan ini? Karena saya tidak berkompromi. Tidak akan datang segera. Permainan yang tidak logis. Karakter yang tidak rasional. Saya tidak bisa berakting sama sekali. Saya tidak akan membiarkan diri saya bermain. Trik yang bahkan tidak memiliki nama atau dialog. Karena saya percaya saya adalah Maxima. Menunggu boleh. Oke, berhenti bercanda di sini. Tidak ada yang ingin mendengarkan Anda. Kurang bicara. Ini tidak mudah baginya juga. Itu tidak mudah baginya. Dia menipu kita. Jika Anda tidak mengungkapnya, dia ada di acara itu. Ini adalah wanita dari keluarga baik yang menipu. Chu Tianshu, biasa saya katakan, Anda tidak diterima di acara kami. Anda keluar. Bukankah saya ingin pergi? Anda membayar saya untuk kon ini hari ini. Saya pergi sekarang. Ambil tanpa kompensasi. Jika Anda tidak menemani saya hari ini, Anda tidak jangan pergi. Berhenti. Lin Jingyi kemari. Wakil Presiden. Bawa ke kantor. Biarkan dia pergi. Apa yang Anda lakukan dengan saya?
Bos kami ingin bertemu Anda. Apakah itu bos Anda? Saya sudah melihatnya. Dia lebih mengesankan daripada Anda. Apakah bos Anda ingin berbicara dengan saya? Apakah itu kompensasi? Saya bisa memberitahu Anda, tidak perlu membicarakannya, harga asli harus dibayar. Tuan Chu, jika Anda memiliki pertanyaan silakan tanyakan langsung kepada bos kami. Silakan. Kamu mahasiswa akting bukan aktor. Kenapa kamu di sini pura-pura jadi orang kaya? Kamu mau ngapain? Dia mau ngapain? Aku nggak tahu. Kalau gitu aku tanya. Bos lagi ngobrol sama seseorang. APA Pantas, kamu masuk Belum sekarang. selesai rapatnya. Lagian aku bisa ngomong apa sama si pembohong ini? Aku tanya. Ini perusahaannya. Ini bosku. Ini juga bosmu pulang. Pulang. Mau ngomong apa lagi? Mending jadi aktor. Di mana lingkarannya? Gampang banget masuknya. Kayak akting. Tentu aku kasih kesempatan. Aku dengar benar. Kamu suka akting kan? Aku kasih kesempatan buat akting sama baju yang kamu rusak tadi. Aku yang bayarin. Beneran nggak bohong. Jangan seneng dulu. Aku nggak suruh kamu main film. Sinetron juga boleh. Dengerin dulu. Kamu bilang. Aku suruh kamu kenalan di acara kita. Haoli main orang kaya cari cinta. Barusan dimarahin pura-pura jadi orang kaya. Gimana bisa sampai ke kamu? Mereka itu mereka. Aku kasih kamu main sekarang. Itu bakal bagus. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Aku di sini hari ini pura-pura jadi grup. Baru mikirin trik. Kembangkan kemampuan aku bikin karakter. Lihat kamu bisa lihat kekurangan aku. Belum ketahuan. Itu bukan soal akting aku. Itu karena kopi tumpah di baju. Baju ini aku pinjam dari teman. Aku nggak bisa buru-buru. Kalau ini kostum yang dikasih kru, kamu harus bisa melihat kelemahanku. Nama belakangku bukan Chu. Bagus karena kamu begitu percaya diri. Aku sudah memberikan syarat yang sesuai untuk pekerjaan ini. Aku ciptakan untukmu. Lin Jingyi datang ke kantorku. Masuk. Tuan Kuo, Ini asistenku, Nona Lin Jingyi. Tuan Lin. Jingyi mulai hari ini. Ini Tuan Chu, tamu pria pertama di acara kita. Nona Lin akan menyediakan paket lengkap identitasmu. Kenakan mobil desainer dan kendarai mobil mewah. Tinggal di villa dan makan makanan besar. Semua dalam makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi harus ada bagian dari orang kaya lokal. Itu hebat. Jika properti ini sudah siap, maka aku pasti akan sangat mahir dalam berakting. Dan karena aku ingin kamu menemukan cinta. Konsumsi kencan tidak bisa dihindari. Jadi, aku akan memberimu dana kencan $500 setiap hari. Didistribusikan secara mingguan. Selama perekaman program, kamu menikmati bersama anggota perusahaanku. Perlakuan yang sama untuk pekerja. Menerima gaji bulanan. Apakah kamu pikir ini oke? Mengapa kamu tidak puas? Tidak. Aku sedikit bingung. Biarkan aku mengaturnya. Maksudmu kamu memberiku mobil dan rumah. Ini pinjaman, oh ya. Indamkan aku mobil dan rumah. Berikan aku makanan dan pakaian. Bayar aku kembali. Apakah aku tidak bermimpi? Jika kamu pikir ini oke. Setelah keluar sebentar, tanda tangani kontrak kerja dengan Nona Lin. Aku tidak menunggu sia-sia selama bertahun-tahun. Aku akhirnya mendapatkan peran yang bagus. Tuan Luo, jangan khawatir. Aku pasti akan memainkan peran ini untukmu. Oke, lalu kamu keluar dulu. Hei, boleh. Kamu benar-benar bolehku. Dia pasti boleh. Benar-benar boleh. Saya sarankan kamu menunggu sebentar. Kamu terlihat seperti berpikir ada yang salah. Benar. tidak. Yang lain aku tidak tahu. Apa kamu dan aku tidak mengerti? Katakan saja. Mr. Gu, apakah kamu benar-benar yakin ingin melakukan ini? Kenapa tidak? Menurutku ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Aku tidak hanya menemukan tuan tanah yang diinginkan San Xiao, aku juga ingin dia tahu
bahkan seorang pengemis. Asalkan kamu punya uang, cinta akan tetap datang. Ini hanya taruhan. Apakah kamu perlu serius? Ini bukan hanya taruhan. Ini adalah perang. Apakah kamu tidak berpikir begitu? Apakah perusahaan semakin bersemangat sekarang?